Bencana tidak hanya merusak bangunan, tapi juga meninggalkan luka yang tidak terlihat. Hari ini saya membawa kalian semua untuk melihat bagaimana perawatan spiritual dan psikososial menjadi kunci untuk membantu korban kembali bangkit. Air laut dan gunung tak pernah berniat menakutkan kita. Mereka hanya berbisik pelan kepada Tuhan, agar manusia kembali ingat dari mana semuanya bermula. Alam tidak meminta untuk menghancurkan, hanya berharap kita kembali menjaga. Sebelum ia harus mengingat dengan caranya sendiri. Pengingat yang pelan, namun cukup untuk menyentuh hati. Selama kita hidup selaras, alam akan selalu memeluk kita dengan tenang. Setiap korban bencana mengalami tekanan emosional seperti ketakutan, kehilangan, syok, hingga trauma berkepanjangan. Karena itu, peran tenaga kesehatan, khususnya perawat, sangat penting dalam memberikan dukungan psikososial dan spiritual agar korban menjadi pulih secara menyeluruh. Psikososial diartikan sebagai hubungan yang dinamis dalam interaksi manusia, di mana tingkah laku, pikiran, dan emosi individu dapat dipengaruhi dan mempengaruhi orang lain atau pengalaman sosial. Yaitu peran perawat pada korban bencana dalam aspek psikososial, yaitu ada 5. Yang pertama, mengkaji respon psikologis dan sosial korban pasca bencana. Yang kedua, itu memberikan dukungan emosional dan komunikasi terapeutik. Yang ketiga, yaitu membantu korban mengelola stres dan mengekspresikan perasaan. Yang keempat, yaitu mendeteksi dini dan mencegah gangguan psikososial. Yang kelima, yaitu menghubungkan korban dengan layanan kesehatan jiwa dan dukungan sosial. Dampak bencana pada aspek psikososial ada 3. Yang pertama, itu reaksi stres peritraumatik, yang dimana itu kurang dari 2 hari. Dimana korban akan mengalami disosiasi, perilaku menghindar, kecemasan berlebihan, dan serta flashback dan mimpi buruk. Yang kedua, ada acute stress disorder atau ASD. Kewaspadaan meningkat, yaitu mudah gelisah, sulit tidur, dan konsentrasi, serta terganggunya yaitu fungsi sosial dan pekerjaan. Yang ketiga, itu ada post traumatic stress disorder atau PTSD, yang dimana itu lebih dari 1 bulan, itu korban akan mengalami ingatan traumatis berulang, serta penarikan dari diri emosional, dan kewaspadaan berlebihan, dan gangguan fungsi kehidupan sosial. Selamat pagi Ibu, saya dari pos kesehatan. Apa bisa saya duduk sebentar bersama Ibu? Iya boleh. Baik Bu, terima kasih. Ibu, bagaimana perasaan yang Ibu alami sekarang setelah mengalami bencana alam ini Bu? Saya sedih dan sering menangis di sini. Saya mengingat keluarga saya yang entah sekarang sudah di mana. Ya Ibu, terima kasih ya Ibu sudah bisa meluangkan perasaan Ibu. Jadi perasaan seperti itu wajar Bu setelah mengalami bencana. Tapi apa yang biasa paling Ibu rasakan setelah mengalami bencana? Saya takut dan tidak tahu harus bagaimana. Ya Ibu, jadi sekarang saya akan mengajak Ibu agar Ibu bisa mengontrol perasaan itu dengan cara Ibu bisa menenangkan diri dengan bernapas dengan pelan. Nah, caranya itu saya contohkan dulu ya Bu. Kita bisa tarik napas melalui hidung, kemudian ditahan selama 3 detik dan hembuskan melalui mulut. Bisa Ibu ulangi? Oke, bagus ya Ibu. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan relaksasi nafas yang saya ajarkan ini? Saya merasa agak sedikit lebih tenang. Ya, bagus ya Ibu. Jadi
Ibu di saat perasaan sedih Ibu muncul lagi, Ibu bisa datang ke pos kesehatan atau Ibu bisa mencari teman agar Ibu bisa bercerita tentang perasaan yang sedang Ibu alami. Jangan dipendam sendiri. Ya, terima kasih ya, Sis. Saya Iya. merasa lebih didukung untuk saat ini. Iya, untuk sekarang Ibu harus lebih semangat lagi ya Bu. Iya, Sis. Ya, Ibu saya permisi dulu ya. Nah, mari. Asuhan keperawatan spiritual adalah suatu manifestasi dari ibadah yang berbentuk pelayanan profesional dan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasari pada keimanan, keilmuan, dan amal. Selanjutnya, peran perawat pada korban bencana dalam aspek spiritual. Pada tahap implementasi, perawat melaksanakan asuhan keperawatan dengan memperhatikan aspek spiritual klien melalui kesadaran diri perawat, pemahaman terhadap persepsi dan kebutuhan spiritual klien, tidak membuat asumsi, peka terhadap isyarat nonverbal, serta berkomunikasi secara singkat, tepat, dan empatik dengan mendengarkan aktif. Kemudian dampak bencana pada aspek spiritual, yang pertama yaitu kurang dari 2 hari dapat menyebabkan reaksi spiritual akut, yaitu krisis keimanan sementara, kebingungan dan ketakutan menjauh dari ibadah, serta muncul pikiran atau rasa bersalah bernuansa spiritual. Kemudian yang kedua, 2-30 hari itu menimbulkan gangguan spiritual akut, yaitu konflik makna hidup, penurunan harapan dan ketenangan batin, kelelahan spiritual, serta terganggunya praktik dan peran keagamaan. Yang ketiga yaitu lebih dari 1 bulan yang dapat menyebabkan gangguan spiritual yang berkepanjangan, yang dimana krisis spiritual ini menetap, konflik batin berulang, menarik diri dari komunitas religius, kewaspadaan berlebihan, dan gangguan fungsi kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak, saya melihat Bapak duduk sendiri. Apakah Bapak mau ditemani sejenak? Oh, boleh Sis, silakan dulu. Ya, baik. Bapak, bagaimana perasaannya Pak? Perasaan saya hari ini sebenarnya terasa berat. Soalnya habis mengalami bencana, jadi saya merasa saya ini akhir-akhir ini kurang ibadah dan harusnya, gimana ya? Jadi saya merasa kepercayaan saya kepada Tuhan itu mulai menurun. Saya merasa Tuhan itu tidak adil. Begitu, Sis. Iya Pak, jadi perasaan seperti itu memang wajar, apalagi kita saat ini sedang mengalami bencana. Jadi kita itu kadang sering bertanya dan perasaan atau keyakinan kita itu mulai goyah. Jadi mulai sekarang Bapak bisa meningkatkan lagi ibadah Bapak, kemudian perbanyak berdoa kepada Tuhan. Jadi Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang? Alhamdulillah Sis, insya Allah dengan ada bantuannya berbincang-bincang ini, saya bisa bangkit lagi. Soalnya tadi ini saya putus asa sekali dengan ini bencana yang terjadi, dan insya Allah juga saya bisa memperkuat ibadah juga. Iya Pak. Pak, saya mau permisi dulu ya, soalnya saya mau mengunjungi korban yang lain lagi. Yes, Saya yes. permisi ya Pak. Yes. Semangat lagi ya Pak. Yes. Terima kasih kepada BNPB yang telah memberikan respon cepat, koordinasi yang sigap, serta dukungan penuh dalam penanganan bencana ini. Dan terima kasih juga kepada TNI yang sudah jadi garda terdepan untuk membantu evakuasi, distribusi logistik, dan memastikan keamanan di wilayah terdampak. Terima kasih kepada Polri yang telah memberikan pengamanan dan pengaturan lalu lintas serta perlindungan selama masa tanggap darurat. Dan terima kasih kepada Basarnas yang telah bekerja tanpa lelah, yang mencari korban jiwa serta menyelamatkan di lokasi bencana. Ya, selanjutnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada tenaga kesehatan yang telah merawat para korban yang penuh dedikasi walaupun dalam kondisi yang masih banyak keterbatasannya. Lalu kami ucapkan terima kasih juga pada para relawan yang datang dari berbagai daerah dan memberikan
tenaga serta hati mereka untuk membantu para penyintas. Terima kasih kepada pemerintah daerah yang terus berupaya untuk mengorganisasikan segala bantuan dan memastikan pemulihan berjalan dengan baik. Dan terima kasih kepada PMI atas bantuan medis, logistik, dan pelayanan kemanusiaan untuk para korban bencana. Terima kasih kepada tokoh masyarakat dan pemimpin lokal yang telah membantu dan menjaga ketertiban dan menjadi penghubung antara masyarakat dan tim penanggulangan bencana. Terima kasih kepada organisasi kemanusiaan yang turut memberikan dukungan moral, materi, dan bantuan darurat di lapangan. Terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan bantuan berupa dana, barang, maupun logistik untuk meringankan beban para penyintas. Dan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang tetap kuat, saling membantu dan tidak menyerah dalam situasi saat ini. Pray for Sumatera. Semoga kekuatan selalu menyertai setiap pemulihan. Dan semoga hari-hari ke depan menjadi harapan yang baru. Semoga semua luka segera terobati dan bangkit kembali. Semoga lokasi yang terdampak semoga cepat pulih dan kembali tenang. Dan semoga setiap bantuan yang ada akan menjadi jalan menuju kebahagiaan. Semoga masyarakat ditabahkan dan juga dikuatkan. Semoga pulih lebih cepat dan bangkit lebih kokoh. Semoga semangat kebersamaan membawa Sumatera berdiri kembali. Semoga keselamatan dan ketenangan segera menyertai kita semua. Semoga doa dan dukungan kita menjadi cahaya bagi mereka. Semoga bumi Sumatera kembali kuat, damai, dan pulih sepenuhnya. Dan semoga segala duka merubah menjadi kekuatan baru.